Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang jenis teks deskripsi. Tujuan kita belajar ini agar kalian bisa mengkaji jenis-jenis teks deskripsi itu apa saja dan seperti apa. Ya, yang pertama jenis teks deskripsi ada subjektif, yang kedua ada objektif dan spasial. Subjektif ini dia menulis teks deskripsi berdasarkan perasaan pribadinya, tapi sesuai kenyataan. Misalnya dia ke Gunung Mandiangin. Nah, kemudian dia menulis teks deskripsi berdasarkan perasaannya. Wah, Gunung Mandiangin, aku berada di sini sangat tenang, hatiku tentram, misalnya air terjunnya jernih, pohon-pohonnya juga banyak sehingga membuat hatiku tentram, seperti itu. Kemudian ciri yang tiga, dia memakai aku atau saya. Nah, jadi pada subjektif ini dia memakai aku atau saya. Contohnya, pada hari Minggu pagi aku pergi ke Gunung Mandiangin pada pukul 7 dengan menggunakan sepeda motor. Di sana terasa sangat sejuk sehingga bisa merefresh otak dengan pelajaran yang begitu banyak. Misalnya di sana aku bisa berpikir lebih jernih karena hatiku terasa tentram. Nah, itu teks deskripsi yang jenis subjektif, dia menggunakan perasaan pribadinya dengan sesuai kenyataan, tapi sesuai yang dia lihat, bukan mengada-ngada ya. Nah, jadi perasaan pribadi individu satu dan lain, si A, si B beda-beda ya. Bisa saja si A merasa senang berada di Gunung Mandiangin, si B merasa nggak senang berada di Gunung Mandiangin. Kenapa? Karena memang perasaannya berbeda-beda setiap individu ya. Bisa saja si B lagi galau, jadi dia berada dimanapun ya tetap tidak tenang, seperti itu. Jadi teks deskripsi subjektif ini dia mengandalkan perasaan pribadinya terhadap yang dia lihat, kemudian menggunakan aku dan saya. Ingat ya, menggunakan aku dan saya. Kemudian teks deskripsi teks deskripsi yang kedua yaitu objektif. Nah, ini kebalikan dari subjektif. Kalau objektif ini dia benar-benar mengandalkan fakta, mengandalkan data sesuai yang ada di lapangan. Misal tadi Gunung Mandiangin, dia tidak mengandalkan perasaan pribadinya, dia benar-benar menggunakan data, menggunakan kenyataan. Kalau ini tadi menggunakan kenyataan juga, tapi dia masih melibatkan perasaannya. Kalau ini tidak ada melibatkan perasaan, memang fakta real sesuai di lapangan. Misalnya Gunung Mandiangin ini lahannya seluas 1000 hektar, misalnya pohonnya ada 1000 pohon, misalnya seperti itu. Kemudian pada tahun 2010 pohon-pohonnya ditebang oleh penambang liar sehingga mengakibatkan Gunung Mandiangin gundul, misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat air terjun yang panjangnya sekitar misalnya 100 kaki, misalnya situ tingginya misalnya 100 meter, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar mengandalkan data dan fakta. Tapi kalau yang subjektif kan mengandalkan fakta juga tapi melibatkan perasaan pribadi. Kalau objektif dia tidak mengandalkan perasaan pribadi, dia hanya mengandalkan fakta. Ya, seperti itu. Kemudian kalau teks deskripsi spasial, dia menggambarkan objek khusus seperti ruang, benda, dan tempat. Jadi teks deskripsi ini dia misalnya Gunung Mandiangin tadi yang spasial ini misalnya dia sangat menjelaskan detailnya, bagian-bagiannya. Misalnya ketika saya menuju Mandiangin, di jalan sebelah kiri terlihat jurang yang sangat tajam, kemudian di sebelah kanannya banyak pepohonan yang sudah mulai gundul, kemudian di bagian atas air terjunnya misalnya terdapat batu-batu yang sangat runcing, kemudian 50 meter ke atas lagi terdapat benteng Belanda, bangunan Belanda. Nah, letak-letak itu sangat diperincikan di spasial ini ya, tempat. Jadi misalnya kalau rumah, di sisi kiri ada kamar mandi, di sisi kanan ada meja makan, kemudian di atas terdapat balkon, kemudian di bagian depan rumah terdapat halaman yang sangat luas, di depan rumah terdapat 2 kursi, di depan rumah untuk tamu, seperti itu. Paham? Jadi pada spasial ini dia
menggambarkan sangat detail karakteristiknya secara khusus. Ya seperti rumah tadi, misalnya rumah ini sangat angker misalnya. Di depannya terlihat sangat seram, banyak pohon-pohon yang akarnya bergelantungan tidak terurus, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam ruangannya juga terlihat berhamburan karena sudah 10 tahun tidak dihuni. Kemudian di bagian sudut kirinya terdapat lemari yang kuno. Nah, itu juga peninggalan Belanda misalnya seperti itu. Jadi di sini spasial ini tempat ya, menjelaskan tentang detail-detail tempat. Nah, tadi kalau subjektif dia menjelaskan tentang menggambarkan objek, mengaitkan perasaan, kemudian menggunakan aku atau saya. Kalau objek, dia benar-benar sesuai pengamatan, sesuai data, tidak menggunakan perasaan. Kalau spasial, dia tadi sangat teliti, sangat detail, dia memaparkan karakteristik dan ciri khusus seluk-beluk suatu ruangan seperti apa, menuju mendiangin seperti apa tempatnya, seluk-beluk tempatnya seperti itu. Paham ya? Nah, sekian dulu dari Ibu. Kalau ada yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.